di musik jalan, acting jalan, lebih nyaman di mana dan akan fokus di mana? Dua-duanya. Karena aku fokuskan, double check. Oke. Karena aku terinspirasi dari Jared Leto. I love you so much. Thank you for inspiring me. Oke. Jadi Jared Leto ini salah satu inspirasi aku karena dia nggak cuma di musik, dia totalitas di musik, tapi dia juga totalitas di acting. Gitu. Halo Sobat WK, kembali lagi dalam Bincang PW bersama saya Arif Juwalio. Saat ini narasumber kita mungkin menjadi sorotan di tahun 2020 lewat singlenya yang berjudul Hati, yaitu Sarah Fajira. Hai, salam kenal. Halo Kakak Sarah. Hai. Kita lagi di kantor Falcon Pictures. Ini kebetulan Kakak Sarah lagi sibuk banget mempromosikan film terbarunya ya. Judulnya apa Kakak Sarah? Judulnya Para Betina Pengikut Iblis. Oke. Tayang kapan? 16 Februari 2023 di bioskop kesayangan kalian, jangan lupa. Oke. Ini Kakak Sarah, kita langsung aja pertanyaannya to the point ya, karena Kakak Sarah sibuk banget, lagi sibuk banget. Kakak Sarah, ini Sarah Fajira dikenal tahun 2020 singlenya Lati yang meledak bareng sama World Genius. Iya. Tapi mungkin banyak juga yang belum tahu itu Kakak Sarah itu sebelum terkenal lewat Lati itu ngapain aja sih, atau mungkin struggle-nya di musik seperti apa Kakak Sarah? Boleh diceritakan nggak sih? Mungkin waktu SMA, memang dari kecil aku udah selalu ikut lomba, entah itu lomba nari. Terus waktu SD aku juga aktif di musik. Dan sampai SMP, SMA aku juga ikut-ikut lomba musik gitu kan. Dan alhamdulillah beberapa prestasi yang diraih juga waktu SMA, lomba karaoke bahasa Jepang, menang juara 1 2 kali se-Jawa Timur. Dan setelah itu aku benar-benar terjun untuk menjadi penyanyi profesional dengan nyanyi di klub gitu. Okay. Itu awal mula semuanya. Oh, itu mulai nyanyi ya. Kurang lebih dari 2015 sampai 2016 ya, itu setahun. Di tempat hiburan malam ya? Iya, di hiburan malam. Dan setelahnya itu aku iseng-iseng ikutan kompetisi di salah satu stasiun TV. Ajang pencarian bakat? Ajang pencarian bakat. Apa itu kalau boleh tahu? Gak apa-apa disebutin. Namanya Just Duet. Oke. Namanya Just Duet. Jadi dari situ lumayan ini juga challenging juga gitu. Setelah menjadi first runner up pun itu kayak masih banyak banget perjalanannya gitu. Selama 3 tahun aku sign kontrak dengan label ini, tapi ternyata banyak aku ngerasa kayak nggak banyak kemajuan di situ. Nggak ada kemajuan di situ ya? Nggak ada kemajuan, kayak merasa terbengkalai aja. Dan akhirnya kayak aku harus nunggu sampai 3 tahun untuk selesai kontrak. Aku nggak mau memperpanjang karena aku merasa aku tidak ada kemajuan sama sekali. Dan kebetulan di 2019 aku benar-benar udah sempet kayak aku mau nyerah di dunia musik, aku nyerah di dunia entertain. Kenapa tuh Kak? Karena aku ngerasa kayak aku nggak tahu aku harus kemana, aku nggak tahu jati diriku itu di mana. Aku benar-benar ngerasa tersesat, nggak tahu kemana gitu. Aku sampai udah pamit sama teman-teman, udah pamit sama mama, kayak aku kayaknya pensiun udah dari entertain, aku udah nggak bisa lagi kayak gini. Sedepresi itu bener-bener sedepresi itu aku. Sampai akhirnya ada salah satu temen aku, Reza Grande, makasih banyak. Siapa? Reza Grande, oke. Dia salah satu sahabat aku yang udah kayak keluarga aku. Dia meyakinkan aku untuk, ayolah Kak, kamu harus semangat. Aku yakin 2020 itu tahun kamu. Udah, ayo percaya, ayo bismillah, kamu bisa. Ayo semangat lagi, please. Akhirnya aku izin lagi sama orang tuaku. Kayaknya aku tetap kembali ke dunia musik. Aku ingin tahu di tahun 2020 ini seperti apa, dan alhamdulillah rezeki memang gak ada yang tahu gitu. Boom, jadilah Lati ya. Yang aku juga gak nyangka sampai worldwide banyak yang suka, dan kayak viewsnya juga luar biasa gitu. Dan kayak dimanapun aku berada selalu ada lagu itu kayak di play gitu. Bahkan kayak setelah Lati pun perjalanan nggak sampai situ aja gitu. Dan beberapa artis-artis
Legend juga ngajakin untuk featuring Boleh, bareng gitu-gitu. Termasuk kayak grup DJ Yellow Claw dari Iya. Belanda ngajakin untuk featuring, dan setelah itu juga sama paling baru tuh sama Bang Wingky Wiryawan sama Osvaldo Nugroho, dan beberapa project banyak banget sama Bang Eka Gustiwana. Itu perjalanan menurut aku kayak wah ini lika-liku yang luar biasa sih, aku seneng banget. Osvaldo lagi yang gue ikutin banget di remix. Oke, sebelum masuk setelah latih gitu, tadi sempat bilang sangat depresi itu, selain kehilangan arah atau tersesat, mungkin ada hal apa sih sampai akhirnya aduh gue kayak udah gue berhenti aja di sini tuh. Apa sih maksudnya turning point yang, dan apa yang dirasakan saat lagi drop itu seperti apa tuh kondisi mentalnya? Kacau karena aku ngerasa hidupku flat, kayak nggak ada apa-apa gitu. Buat apa lagi sih aku gitu. Ya udahlah, aku jadi kayak apa ya, anak-anak remaja pada umumnya aja gitu, menjalani hidup gitu-gitu sama orang tua gitu sih. Berarti pamit dalam berkarya gitu ya? Iya, pamit dalam berkarya. Nah, biar nggak salah, nangkep nih tadi soalnya udah pamitan ke teman, ke orang tua. Gue sampai shock ya, kenapa pamit. Tapi tadi udah nyebutin pensiun kan? Iya. Pensiun jadi aman. Oke. Dan selain tadi Reza Grande, adakah sosok lain yang menyemangati Sarah gitu? Yang pastinya orang tua, kakak adik, keluarga, teman-teman sekitar, mereka juga ikutan. Oke. Dan setelah tadi dijelaskan maksudnya banyak yang ngajak kolaborasi, apa yang maksudnya selain kaget atau apa sih yang mungkin dirasakan, mungkin bisa membanggakan diri sendiri setelah pas latih meledak gitu? Worldwide itu seperti apa rasanya Sarah? Aku benar-benar nggak bisa ngomong waktu latih meledak gitu. Aku jadi kayak ya Allah, rezeki, alhamdulillah gitu. Dan satu yang selalu aku terapkan pada diriku dan ingatkan diriku sendiri bahwa tetap rendah hati, karena ini semua sementara. Memang sekarang lagi dikasih fame, dikasih rezeki, tapi harus ingat sama yang maha kuasa. Allah bisa kapan aja ambil rezeki itu gitu. Jadi aku harus mempersiapkan diri, dan selain mempersiapkan diri ya aku harus tetap tetap berdoa, tetap usaha, dan tetap rendah hati. Itu yang paling penting sih, kunci utama sih. Oke, Sarah, waktu itu proses produksinya latih itu seperti apa sih? Kamu awal mulanya mungkin kamu yang punya liriknya kah, habis itu bertemu Word atau seperti apa? Kita bareng-bareng sih mikirin. Bareng-bareng semua. Aku sama Gerald sama Eka yang mikirin sih, kayak gitu. Untuk lirik itu lirik dari Arab tapi aku yang develop, dan untuk notasi itu dari Bang Eka, dan untuk Jawanya aku sendiri yang ciptain. Dan aku juga kutip dari salah satu pepatah Jawa. Oke. Dan setelah latih terus Sarah dikenal banyak orang gitu. Nah, ini yang mau ditanyain, apa yang dirasakan ketika terkenal gitu, dikenal semua, maksudnya menjadi omongan semua orang. Ini bukan bicara as a karya ya, tapi lebih ke personal, misalkan wah Sarah Fajira nih yang viral kemarin nih. Itu seperti apa sih? Aku ngerasa nggak yang gimana. Aku ngerasa kayak ya udah aku cuma Sarah Fajira penyanyi biasa gitu. Aku nggak merasa kayak yang wah aku naik nih gitu. Sama sekali nggak begitu gitu. Bahkan kayak ada orang kayak Sarah, ya ampun Sarah, gue keren banget, boleh minta foto ya? Aku sampai kayak bingung, lo kok bisa tahu aku sih? Aku kan gitu kayak bisa tahu aku sih gitu. Iya, aku dengerin lagunya kakak. Oh iya, wah aku begitu. Lupa ya? Iya gitu. Dan aku nggak merasa kayak ya aku artis terkenal gitu, enggak. Aku tetap Sarah Fajira yang orang-orang sekitarku kenal gitu, bukan Sarah Fajira yang sudah tergiur sama fame yang tiba-tiba berubah gitu, enggak. Aku tetap Sarah sendiri. Sarah gitu. yang masih yang lama lah ya. Iya. Tapi ada kejadian unik apa sih, Sar, setelah viral ya, kita sebutnya setelah viral dan setelah dikenal banyak orang, kejadian apa sih dari tiba-tiba orang yang ngefans ngaku penggemar kamu, atau mungkin ada di tempat umum
ada kejadian yang mungkin di luar dari dugaan kita sendiri, ada nggak sih, pernah nggak sih ngalamin? Alhamdulillah nggak ada. Belum sih, ada ya, nggak baru ada. sekedar Jangan ajak ngomong foto. belum dong. Iya. Kapan? Ya kan, Aku. ya kan namanya juga kan garis takdir kehidupan, kita nggak tahu ya. Semoga Ya, semoga tidak ada. Semoga tidak. Berarti masih biasa-biasa aja tuh. Ya masih biasa-biasa. Paling ya kayak ada yang nggak suka paparazzi gitu-gitu. Oke. Aku kayak asik. Paparazzi asik. Aduh, gitu. Tapi risih nggak sih kamu kayak misalkan jadi kayak sorotan gitu sama semua masyarakat? Sedikit risih sih kadang-kadang yang Kenapa? rasanya kayak bener-bener kayak diliatinnya tuh kayak aku ngerasa kayak ada yang salah apa ya sama aku, entah dandanku atau gimana gitu ya gitu. Jadi risih dan nyaman at the same time gitu loh. Tapi bukan berarti aku nyaman kayak oh seneng banget jadi ini pusat perhatian gitu. Enggak, pasti ada rasa risihnya dikit gitu. Tapi lama-kelamaan membiasakan diri. Membiasakan diri untuk kayak embrace gitu. Embrace. Oh ya, ternyata aku masih ada yang ingat aku ya, masih ada yang kenal aku ya, gitu. Tapi seberapa sering kayak misalkan menipu kondisi diri sendiri gitu, misalkan ketemu lagi tempat umum lagi bete gitu ya kan, tiba-tiba harus ke tempat umum, otomatis secara mimik, gestur muka kan harus ya terbiasa aja gitu. Sering nggak sih kayak gitu atau seperti apa? Iya lumayan lebih sering sih, karena memang harus ya tetap profesional gitu kan ya. Kadang orang tuh juga nggak paham semuanya raut muka aku beda atau apa gitu. Mereka jadi kayak ngerasain kenapa sih sombong banget ya gitu. Padahal sebenarnya cuma lagi capek. Pernah didapetin kayak gitu? Pernah. Kayak gitu. Ada beberapa gitu. Ngiranya kayak kenapa sih kayak ih jutek gitu. Padahal sebenarnya lagi capek gitu. Oke. Tapi terima aja semua itu konsekuensinya seperti ya terima itu. Namanya juga sudah terjun di entertain kan, jadi ya apapun itu resikonya tetap harus. Oke. Sarah, tapi sebelum melatih sudah mengeluarkan berapa single sih kalau boleh tahu? Kayak baru satu atau dua. Dua. Dua itu lagu aku pertama sama Kenny Gabriel, yang kedua itu aku sama Kang Hedi Yunus Jika. Jadi itu recycle dari lagunya Melly Guslo. Oke. Tapi Sarah melihat maksudnya lagu Latih, terus sekarang main film, terakhir di film Para Betina Pengikut Iblis, ini memasukkan unsur budaya ya, maksudnya banyak memasukkan unsur budaya. Memang Sarah itu Indonesia banget kah atau seperti apa? Indonesia. Mau membuat, maksudnya mau memframingkan diri, gue pengen berkarya dan gue pengen menonjolkan budaya-budaya yang pastinya aku pengen banget untuk menonjolkan Indonesia gitu, keindonesiaan aku, karena karena menurutku seluruh dunia harus tahu Indonesia tuh banyak sekali keberagaman yang mereka mungkin belum tahu gitu. Dan untuk bahkan aku sudah merencanakan untuk album aku sendiri, aku dengan genre R&B etnik. Jawa gitu. Tetap ada Jawa-Jawanya karena ya rootsku memang aku kelahiran Jawa Timur gitu, dan memang aku ingin membawa unsur budaya Indonesia. Oke. Tapi menurut pandangannya Sarah sendiri gitu, maksudnya sekurang terkenal apa gitu budaya kita gitu di daerah, maksudnya daerah manapun, sampai mungkin harus kembali dipasarkan lagi lah sama misalkan contohnya seorang musisi, entertain, seniman gitu. Aku nggak bilang kayak kurang terkenal sih, tapi lebih ingin kayak memperkenalkan mereka gitu. Kalau keberagaman Indonesia tuh banyak banget, nggak hanya Jawa, ada Sulawesi, ada Maluku, ada Papua, ada Sumatera, semuanya ada gitu. Dan itu mereka masing-masing punya punya karakternya masing-masing gitu. Dari musik, dari alat musiknya saja beda-beda kan, dari cara bernyanyi, bahasa pun juga berbeda-beda gitu loh. Oke. Sarah, terakhir
karir di musik jalan, acting jalan, lebih nyaman di mana dan akan fokus di mana? Dua-duanya. Aku fokuskan, double check. Oke. Karena aku terinspirasi dari Jared Leto. I love you so much. Thank you for inspiring me. Jadi Jared Leto ini salah satu inspirasi aku karena dia nggak cuma di musik, dia totalitas di musik, tapi dia juga totalitas di acting gitu. Dan dia benar-benar bisa ngejalanin dua itu dengan profesional, bahkan dia dapat penghargaan sebagai sebagai aktor gitu. It's amazing gitu. Padahal dia juga musisi gitu. Tapi dia dapat penghargaan sebagai aktor itu kayak amazing gitu. Dan kalau lagu-lagunya ya jangan ditanya lagi lah, keren. Oke, semoga bisa berjalan beriringan Kakak Sarah. Amin. Terima kasih Kakak Sarah sudah mau berbincang. Terima kasih sama banyak. Warta Kota dan Bintang PW. Ditunggu terus karya-karya selanjutnya. Amin. Baik musik atau film. Amin. Lancar terus, jaya. Sampai jumpa Sobat WK di narasumber yang lain dan dadah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.